Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat bersama keluarga di rumah. Nah, hari ini kembali lagi bersama Bapak. Kita akan belajar yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Nah, kali ini kita gabungkan pembelajaran 3 dan 4. Kenapa? Karena berkaitan, ya. Nah, sebelum kita lanjut pada pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa Bapak pimpin ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 3 tujuan. Di mana yang pertama yaitu siswa mampu menyajikan informasi penting ke dalam bentuk peta pikiran. Yang kedua, siswa dapat mengetahui pengertian dan hubungan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, yang ketiga yaitu siswa dapat mengetahui kegiatan ekonomi masyarakat dan usaha di bidang pariwisata. Nah, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan pembelajaran tayangan berikut ini. Baik anak-anak, kita langsung saja pada materi yang pertama, yaitu mengenai menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Bisa disimak. Nah, informasi penting dari teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Diagram tersebut akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide pokok. Cara memperoleh informasi dari teks, yaitu langkah-langkah untuk memperoleh informasi dari teks. Yang pertama itu bacalah judul teks terlebih dahulu. Selanjutnya, bacalah teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Selanjutnya, dengan membaca cermat, kita dapat menggali informasi lebih mendalam sehingga memahami isi teks dengan baik. Sekarang, Bapak akan tunjukkan satu teks atau bacaan. Nanti kita akan buat atau gali informasi ke dalam bentuk peta pikiran. Ya. Perhatikan teks berikut ini dengan judul Hari Menanam Pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun, sayangnya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan, kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita.
semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Nah, sekarang kita akan gali informasi dari teks itu ke dalam bentuk peta pikiran. Jadi, hal yang kalian perlu perhatikan yaitu beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, siapa, kapan, bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan menggali informasi dari teks tersebut. Yang pertama itu kapan? Kapan dilakukan penanaman pohon? Yang kedua, apa yang dilakukan pada teks tersebut? Setelah itu, di mana kegiatan itu dilakukan? Selanjutnya, siapa yang melakukan? Pohon apa yang ditanam? Dan terakhir, mengapa kita harus menanam pohon? Nah, beberapa pertanyaan ini kita gali informasi dari teks yang sudah kita bacakan tadi. Nah, yang pertama, kapan? Kapan kita menanam pohon atau kapan mereka menanam pohon pada teks tersebut? Jelas, yaitu hari menanam pohon diperingati setiap tanggal 28 November. Jadi pada saat itu dia menanam pohon. Apa yang dilakukan? Sudah jelas, kegiatan yang dilakukan adalah menanam pohon. Di mana kegiatan itu dilakukan? Kegiatan menanam pohon dilakukan di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, siapa yang melakukannya? Kegiatan menanam pohon dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Pohon apa yang ditanam? Pohon yang ditanam bermacam-macam, termasuk pohon yang menghasilkan buah. Yang terakhir, mengapa kita harus menanam pohon? Kita harus menanam pohon supaya kelestarian lingkungan terjaga dan ketersediaan oksigen berlimpah. Nah, semua informasi penting yang kita gali dari teks tersebut sudah kita rangkum menjadi peta pikiran. Nah, inilah yang dinamakan peta pikiran atau pertanyaan-pertanyaan yang disediakan untuk menggali informasi pada teks. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kita semua memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, adapun di sini pengertiannya. Yang pertama, hak. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Nah, Bapak akan berikan salah satu contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab kalian sebagai siswa. Ya, kewajiban kalian sebagai siswa sudah jelas, yaitu adalah belajar. Ya, mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Itu adalah kewajiban kalian. Nah, di mana hak kalian itu adalah mendapat pengalaman belajar, mendapat informasi atau materi yang dipelajari di sekolah. Tanggung jawab kalian yaitu jika ada tugas, kalian bertanggung jawab menyelesaikan tugas tersebut dan berani menanggung akibat jika salah dan benar dari tugas kalian. Nah, itu adalah hak, kewajiban, tanggung jawab kalian sebagai siswa. Nah, ada juga hak, kewajiban, tanggung jawab kalian di rumah, di masyarakat, dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenai hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Di mana hak,
kewajiban dan tanggung jawab harus kita laksanakan secara seimbang atau sejalan bersamaan. Kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Jadi ketiga itu berkaitan. Nah, contoh hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, yang pertama di sini hak sebagai warga masyarakat, yaitu berhak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan. Itu hak kalian. Yang kedua, kewajiban sebagai warga masyarakat, berpartisipasi dalam proses persiapan hingga pelaksanaan pemilihan agar berjalan sesuai asas Jurdil. Selanjutnya ada tanggung jawab sebagai warga masyarakat, menerima dan melaksanakan hasil pemilihan. Nah, dari ketiga hubungan ini ya sudah jelas dilaksanakan secara seimbang. Ya, jika kalian sudah melaksanakan kewajiban, kalian berhak mendapat hak kalian dan kalian berhak bertanggung jawab dari apa yang kalian sudah laksanakan atau perbuat. Nah, itu hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, di mana kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, berikut jenis kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini ada bidang dan bentuk kegiatannya. Yang pertama yaitu bidang pertanian. Bentuk kegiatannya bercocok tanam dan memanen hasil pertanian. Yang kedua, berkebun. Bentuk kegiatannya menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Di bidang peternakan, yaitu bentuk kegiatannya pembudidayaan hewan ternak. Dalam bidang perikanan, yaitu bentuk kegiatannya pembudidayaan ikan air tawar dan air laut. Di bidang kehutanan, bentuk kegiatannya yaitu meningkatkan hasil hutan dengan menanam tumbuhan kayu. Di bidang perindustrian, bentuk kegiatannya mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Dan yang terakhir di bidang pelayanan jasa, bentuk kegiatannya adalah melayani masyarakat. Nah, jadi ini jenis-jenis kegiatan ekonomi pada masyarakat yang dimana kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Ya, jadi untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan hidup, kita harus melakukan kegiatan atau jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat yang dimana sudah tadi dijelaskan. Selanjutnya di sini ada contoh atau beberapa usaha di bidang pariwisata. Nah, di sini yang pertama yaitu contohnya penyewaan tempat penginapan. Yang kedua, jasa transportasi wisata. Selanjutnya, penjualan cenderamata. Selanjutnya yaitu penjualan makanan dan minuman di tempat wisata. Nah, beberapa contoh ini adalah usaha masyarakat di bidang pariwisata. Sekian pembelajaran hari ini anak-anak. Bagaimana perasaan kalian? Tentunya menyenangkan ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, baiknya kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu mengenai informasi penting yang diubah menjadi atau ke dalam bentuk peta pikiran. Nah,
Untuk membuat peta pikiran, hal yang pertama harus dilakukan yaitu persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mengandung kata tanya seperti apa, di mana, siapa, kapan, bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah kalian siapkan itu, buat peta konsepnya dan gali informasi penting dari pertanyaan yang kalian sudah siapkan. Yang kedua mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, untuk ketiga itu harus dilakukan secara seimbang, bersamaan, ya. Contohnya, jika sudah melaksanakan kewajiban dengan baik dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan, ya sudah jelas berhak mendapat haknya. Yang ketiga yaitu mengenai kegiatan ekonomi masyarakat, ya. Kegiatan ekonomi masyarakat itu berhubungan dengan kebutuhan hidup. Contoh kegiatannya seperti pertanian, peternakan, perkebunan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kegiatan ekonomi masyarakat ini berhubungan dengan kebutuhan hidup, ya. Nah, sekian kesimpulan pembelajaran kita hari ini, dan kita akan akhiri juga pembelajaran kita hari ini dengan bersyukur kepada Tuhan kita dapat masih sehat di rumah, menjalankan aktivitas, belajar, dan lain sebagainya. Bapak tutup hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Dadah.